Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa calon guru, selamat datang di video refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan potret perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memulai memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang beliau sampaikan melalui pidato beliau di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 November 1956. Hal ini bertujuan untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Bapak Pendidikan Indonesia, nama yang selalu dilekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanannya agar dapat berbaur dan merakyat. Tapi, tidak banyak orang yang tahu bahwa beliau memulai langkahnya menjadi seorang aktivis, pejuang, dan wartawan yang cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajah. Beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian, ada 5 poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia. Yang pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa menurut beliau, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan. Menurut Ki Hajar, untuk mewujudkan kebudayaan yang kita cita-citakan, peradaban yang kita mimpikan, fondasinya adalah pendidikan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya pekerjaan agar anak bersekolah, bukan hanya pekerjaan agar anak mendapat nilai yang tinggi, namun pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk menjemput peradaban yang kita cita-citakan serta kebudayaan yang kita mimpikan. Jadi ini poin yang sangat penting, di mana pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dilepaskan. Yang kedua adalah asas trikon dalam menghadapi akulturasi. Asas trikon ini merupakan asas-asas ketamahasiswaan yang mengandung filsafat dalam menghadapi akulturasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang mana asas trikon ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kontinuitas atau berkesinambungan dengan alam kebudayaannya sendiri. Kemudian yang kedua ada konvergen atau menuju satu titik pertemuan dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, satu titik itu disebut sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang terakhir ada konsentris atau memiliki satu titik pusat yang sama dengan kebudayaan sedunia. Artinya, meskipun memiliki pusat yang sama, tapi masing-masing kebudayaan itu memiliki garis lingkarannya sendiri-sendiri. Yang mana bermakna bahwa pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan. Jadi setiap individu berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Poin yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus sesuai zamannya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah dinamis dan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tentu saja, pendidikan pada masa kolonial tidak dapat diterapkan pada saat ini ketika Indonesia sudah merdeka. Dan tentu saja juga, pendidikan saat ini yang sudah hidup di masa era digitalisasi tidak bisa kita terapkan dengan metode tanpa melibatkan teknologi kekinian. Didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Begitu nasihat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Poin yang keempat, Ki Hajar berkata bahwa keluarga sebagai pembentuk kebudayaan yang pertama. Melalui pidatonya, beliau berkata, keluarga sebagai lingkungan yang melindungi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak dalam hidup kebudayaan. Beliau menyampaikan bahwasannya keluarga sangatlah penting bagi pembentukan karakter anak. Menurut beliau, lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang mulia, di mana rasa cinta kasih, rasa tolong-menolong, rasa berkorban dan bertanggung jawab hidup di dalamnya. Lingkungan keluarga inilah yang menentukan segala tradisi, baik tradisi yang menyangkut dengan kehidupan bermasyarakat, keagamaan, seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Menurut Ki Hajar, berpisahnya anak-anak dengan keluarganya berarti dia telah kehilangan tuntunan atau pedoman dalam hidupnya. Tak bisa dipungkiri, banyaknya kejahatan-kejahatan kriminal yang terjadi biasanya sebagian besar berasal dari mereka yang keluarganya telah rusak kesusilaannya atau biasa kita sebut sebagai broken home. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan buah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia adalah
beliau menyampaikan pendidikan bukan hanya pengajaran intelektualitas. Melalui pidatonya beliau berkata, anak-anak dan pemuda kita sukar belajar dengan tentram karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya. Menurut beliau, sistem pendidikan yang seperti ini hanya akan menuntut anak-anak untuk memiliki nilai rapor yang tinggi saja, hanya menuntut anak untuk mengejar ijazah di sekolah saja, tetapi melupakan esensi dari pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk kebudayaan dalam kejiwaannya. Padahal, pendidikan seharusnya memerdekakan manusia, yaitu mengantarkan setiap anak didik kita kepada dua hal, selamat dan bahagia. Selamat raganya, bahagia jiwanya. Nah, apakah sistem pendidikan kita saat ini telah berorientasi kepada dua hal tersebut? Mari kita refleksikan bersama melalui potret perjalanan pendidikan nasional Indonesia berikut ini. Selanjutnya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum pertama kali sejak merdeka adalah kurikulum 1947 yang diberlakukan tahun 1950 atau dikenal juga sebagai Rencana Pembelajaran 1947. Penyusunannya bersifat politis dari model pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Berpusat pada pembentukan karakter yang Pancasilais, kurikulum ini mengutamakan sifat dan watak daripada kognitif. Kelemahannya, kurikulum ini masih dibayang-bayangi oleh pendidikan zaman kolonial dan belum berorientasi pada afektif dan psikomotor. Kelebihannya, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa berdaulat, memiliki fungsi strategis dan memperkenalkan bangsa Indonesia dan mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia di masa penjajahan. Kurikulum 1947 kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 1952 yang dikenal sebagai rencana terurai dan diberlakukan pada tahun yang sama yaitu 1952. Kurikulum ini menonjolkan bahwa materi yang dipelajari itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan pedoman pembelajaran itu silabus mulai diperkenalkan pada kurikulum ini. Karakteristiknya, mata pelajarannya diklasifikasikan menjadi 5 kelompok dalam bidang moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kelemahannya belum berorientasi pada masa depan dan kelebihannya, materi yang diajarkan berorientasi pada kebutuhan hidup peserta didik dan guru difokuskan untuk mengajar satu mata pelajaran saja. Pada masa itu dibentuk kelas masyarakat. Kelas masyarakat adalah kelas khusus bagi lulusan sekolah rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Pada kelas masyarakat diajarkan keterampilan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini bertujuan agar anak yang tak mampu melanjutkan ke pendidikan selanjutnya yaitu SMP dapat langsung bekerja. Perbedaan kurikulum 1952 dengan kurikulum sebelumnya adalah kurikulum ini sudah memiliki landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kurikulum 1952 kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 1964 yang disebut juga dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini terfokus kepada pengembangan daya cipta, karsa, karya, rasa, dan moral yang disebut juga dengan Pancawardhana. Kelebihan kurikulum ini adalah kurikulum ini telah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan kurikulum ini sudah menyangka bahwa manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kelemahannya, kurikulum ini hanya dipergunakan pada tingkatan dasar, serta belum melingkupi sekolah lanjutan dan akademi. Perjalanan kurikulum ini tersendat oleh adanya Manipol Usdek yang memusatkan pembelajar Indonesia kepada pembentukan manusia sosialis Indonesia dan menomorduakan kehidupan individu. Kurikulum ini terkesan sedang diawasi oleh kepentingan-kepentingan khusus dan belum searah dengan UUD 1945. Kurikulum ini belum terkikis dari upaya melestarikan tujuan kolonialis dan tidak relevan dengan angan-angan kebebasan Indonesia. Pelajarannya dilakukan dengan program Pancawardhana, yakni kecerdasan, emosional, pengembangan moral, keterampilan, dan pendidikan jasmani. Kurikulum ini tidak bertahan lama karena terjadinya perubahan situasi politik di Indonesia saat itu. Pergantian kurikulum dari program Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, wawasan bahasa, serta kecakapan sosial dicantumkan pada kurikulum 1968. Kurikulum 1968.
Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum dari pendidikan Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Dasar dari Kurikulum 1968 yaitu TAP MPRS nomor 27 MPRS 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian untuk Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan pengorganisasian materi pelajaran dengan pengelompokan suatu pelajaran yang berbeda yang dilakukan secara korelasional, yaitu mata pembelajaran yang satu dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lain, walaupun batas demokrasi antara mata pelajaran masih terlihat jelas. Kurikulum 1968 memuat materi pelajaran yang bersifat teoritis, yaitu tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Ciri-ciri Kurikulum 1968 antara lain yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang kurikulum ini yaitu pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kemudian untuk ciri-ciri kurikulum 1975 yaitu antara lain nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini lebih mengutamakan pendekatan proses, namun perihal tujuan tetap penting. Kemudian untuk kurikulum 1984 ini, model pembelajaran yang digunakan yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau dengan student active learning atau SA. Ciri-ciri kurikulum 1984 antara lain yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kurikulum 1994. Sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1984, dibuatlah Kurikulum 1994 yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran atau isi, mulai dari muatan nasional hingga muatan lokal. Sehingga kurikulum 1994 ini dikenal sebagai kurikulum yang super padat. Pendidikan nasional menjadi fokus penting dalam upaya membentuk karakter peserta didik dengan tujuan membangun kesadaran nasional dan menghargai keberagaman budaya Indonesia.
kurikulum 1994 dikenal dengan nama Kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP. KTSP memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, sehingga diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi yang cukup banyak. Penilaiannya terdapat 2 jenis, yaitu penilaian formatif, penilaian selama pembelajaran, dan penilaian sumatif, yaitu penilaian akhir pembelajaran, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang telah relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum 2004 ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa. Kompetensi ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, yang berarti siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan saja, tetapi juga harus mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga siswa dituntut untuk memiliki sikap positif serta keterampilan yang mendukung. Salah satu ciri utama dari kurikulum ini adalah penggunaan pendekatan student central learning, di mana proses pembelajaran ini lebih aktif, kreatif, dan juga partisipatif. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa lebih banyak melakukan eksplorasi dan berpartisipasi dalam proses belajar. Kurikulum ini juga memperkenalkan penilaian berbasis portofolio dan juga penilaian autentik, yang memberikan penekanan pada proses bukan hanya hasil akhir. Ini berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, yaitu kalau kurikulum sebelumnya lebih menekankan pada hafalan dan juga ujian tertulis. Meskipun memiliki keunggulan, kurikulum ini juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal kesiapan guru dan infrastruktur yang dimiliki. Namun, langkah ini menjadi dasar penting dalam modernisasi sistem pendidikan di Indonesia. Baik, saya akan membahas 2 kurikulum penting dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Nah, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana kedua kurikulum ini berusaha menanamkan nilai-nilai pendidikan serta mengaitkannya dengan pemikiran dari tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, mari kita mulai dengan melihat pendekatan pembelajaran yang digunakan. Kurikulum 2013 mengedepankan pendekatan saintifik dan tematik yang terstruktur. Nah, ini artinya siswa belajar melalui tahapan pengamatan, eksperimen, dan kesimpulan yang logis mengikuti pola ilmiah. Di sisi lain, kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Nah, pembelajaran dibuat kontekstual dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini sangat sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus dinamis dan berkembang sesuai zamannya. Nah, seperti yang beliau katakan, pendidikan harus relevan dengan zaman. Nah, kurikulum Merdeka membawa hal ini ke dalam praktik dengan pendekatan yang lebih adaptif. Nah, ini mengingatkan kita pada prinsip kontinuitas dalam asas Trikon Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus berkesinambungan, tetapi juga harus memberikan ruang bagi konvergensi dan konsentris, yaitu menuju pada perkembangan kebudayaan yang menjadi identitas bangsa. Dalam otonomi yang lebih besar, kurikulum Merdeka ini memberikan ruang bagi sekolah menyesuaikan diri dengan kebudayaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Nah, kedua kurikulum sama-sama menekankan pendidikan karakter. Namun, kurikulum Merdeka ini lebih fokus pada pengembangan soft skill seperti kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan sosial. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal pengajaran intelektual. Pendidikan juga melibatkan perkembangan karakter dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan mengutamakan soft skill, kurikulum Merdeka berupaya menciptakan siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan modern dengan berbagai keterampilan penting.
Nah, teknologi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kedua kurikulum ini. Kurikulum 2013 ini sudah mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajarannya, tetapi kurikulum Merdeka lebih jauh dengan mengintegrasikan teknologi secara luas dalam setiap aspek pembelajarannya. Nah, dalam hal ini, pendidikan berbasis teknologi juga mencerminkan dinamika pendidikan yang harus sesuai dengan zaman. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan teknologi yang ada. Dengan pendekatan teknologi yang lebih luas, kurikulum Merdeka ini memberikan peluang bagi siswa untuk siap menghadapi dunia digital. Terakhir, mari kita lihat sistem penilaiannya. Kurikulum 2013 mengedepankan penilaian formatif, di mana kemajuan siswa dinilai melalui tugas-tugas dan ujian. Sedangkan kurikulum Merdeka ini menambahkan penilaian berbasis portofolio, di mana hasil karya siswa ini dikumpulkan untuk menilai perkembangan mereka secara keseluruhan. Sebagai penutup, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka ini memiliki kekuatannya masing-masing. Namun, fleksibilitas dan penekanan pada soft skill dan integrasi teknologi yang lebih luas, kurikulum Merdeka ini tampaknya lebih sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang dinamis, relevan, dan berpusat pada pengembangan karakter dan kebudayaan. Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa calon guru, inilah yang dapat kami sampaikan terkait dengan refleksi buah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan potret pendidikan nasional Indonesia. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat memahami bahwa mimpi beliau sangatlah besar dan melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tetapi juga merdeka dari kebodohan yang memenjara. Inilah sumbangsih terbesar beliau yang membuatnya dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Kisah dari seorang dokter rakyat yang membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela turun dan meninggalkan zona nyamannya, menyadarkan kita bahwa perjuangan itu adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi Ki Hajar Dewantara dan tokoh pejuang lainnya sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang, giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa calon guru. Salam dan bahagia.